Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, relawan komunitas ekoenzim Bekasi memberikan pelatihan membuat ekoenzim yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang aksi pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan dari rumah. Sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan, relawan yang tergabung dalam komunitas ekoenzim Bekasi secara rutin menyelenggarakan pelatihan pelestarian lingkungan bagi masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada pelatihan tersebut, warga diajak untuk mengenal membuat cairan ekoenzim dan manfaatnya bagi lingkungan. Ekoenzim adalah cairan yang dihasilkan dari pemanfaatan sampah organik yang dicampur dengan berbagai bahan baku seperti air dan gula aren, lalu difermentasi. Cairan ekoenzim dapat digunakan sebagai cairan pembersih dan juga pupuk ramah lingkungan. Untuk melihat dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan ekoenzim, komunitas ekoenzim Bekasi melakukan penuangan cairan ekoenzim ke danau. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjernihkan aliran yang kotor lewat zat yang terkandung dalam ekoenzim. Melalui pelatihan ini, masyarakat menjadi tahu bahwa limbah organik yang mereka hasilkan dari kulit buah dan sisa sayur dapat diolah menjadi pembersih serbaguna atau ekoenzim dengan cara yang mudah dan biaya yang murah. Ya, untuk mengetahui seperti apa pelatihan ekoenzim yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim Bekasi ini dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan, kita akan membahasnya bersama Ibu Roswita Kristina Sinambela selaku pengurus komunitas ekoenzim Bekasi. Selamat pagi Bu Roswita, apa kabar Ibu? Selamat pagi, semangat sehat dengan ekoenzim. Semangat sehat. Ibu Roswita, ini gerakan semangat mencintai bumi yang perlu diapresiasi. Bu, boleh diceritakan dari mana Ibu mendapatkan ide mengolah limbah kemudian menjadi ekoenzim seperti tayangan tadi, Bu? Pada saat pandemik tahun lalu, saya dapatkan link untuk belajar gratis. Di saat yang sama, orang tua kami juga sedang sakit, jadi saya penasaran setelah ikut pelatihan gratis tersebut, saya coba mengumpulkan teman-teman alumni untuk belajar memperdalam ekoenzim. Tetapi setelah itu, saya ikut Zoom webinar tentang ekoenzim juga, saya semakin penasaran untuk mengumpulkan teman-teman atau warga di Bekasi membuat ekoenzim. Yang kebetulan saat itu di Bekasi belum ada komunitas yang dibuat. Nah, beriring dengan waktu, kami banyak yang mencintai alam dengan mengolah sampah organik, membuat ekoenzim karena ada sejuta manfaat di dalamnya. Puji Tuhan sampai saat ini komunitas ekoenzim di Bekasi berkembang, sudah ada banyak grup dan beberapa waktu yang lalu juga Dai TV ada meliput kami menuangkan ekoenzim di Danau Rawa Pasung. Seperti begitu. Baik, jadi Iya Ibu, ya, silakan. Dan beberapa waktu yang lalu di akhir bulan lalu tim ekoenzim Bekasi yang juga di bawah asuhan Bapak Ketut seperti di gambar yang loreng, Bapak Ketut Budiarto yang menjadi mentor kami mengumpulkan banyak teman-teman kami untuk terus melakukan pengolahan sampah organik melalui sampah dapur, itu yang paling diutamakan. Jadi dengan mengolah sampah dapur, karena komunitas ini mencintai banyak untuk mengurangi sampah yang menyebabkan salah satunya panas bumi, dan Bekasi termasuk 5 kota terpanas di Indonesia. Jadi semangat itu membuat saya menggerakkan teman-teman dan komunitas juga untuk terus melakukan pengolahan sampah dengan ekoenzim. Seperti itu.
Baik, ini luar biasa sekali ya. Jadi dimulai dari menggunakan waktu yang luang untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mengolah limbah menjadi ekoenzim yang banyak sekali manfaatnya. Nah, boleh diceritakan Ibu Roswita, sebenarnya apa saja manfaat-manfaat dari ekoenzim ini sehingga perlu diedukasi luas kepada masyarakat, Ibu Roswita? Yang paling pertama, kita mengurangi pemakaian bahan kimia seperti sabun cuci, sabun mandi, sampo, itu pasti ada bahan kimianya. Untuk ngepel, untuk desinfektan, sanitasi, sanitizer, untuk penyejuk ruangan, untuk menurunkan suhu di ruangan. Pokoknya ekoenzim itu ada sejuta manfaat. Bahkan ibu-ibu kalau di dapur sering terpotong jarinya. Sesaat kita masukkan luka tersebut ke dalam ekoenzim, darah langsung berhenti dan rasa nyeri itu akan hilang. Atau misalnya naik motor, kaki kita kena knalpot, bisa juga menggunakan cairan ekoenzim dan lukanya akan terkendali. Teman-teman komunitas banyak yang menolong. Misalnya ada yang luka bakar, luka diabetes, dan masih banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini. Baik. Luka diabetes seperti itu. Luka dikubitus karena lama berbaring, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Baik, jadi dengan ide dan juga inovasi-inovasi baru dan juga mempunyai niat ya, yang penting niat untuk melestarikan lingkungan, ini bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat yang darinya limbah yang mungkin banyak orang berpikir tidak bisa digunakan lagi dan tidak punya manfaat lagi. Tapi kalau kita punya kreativitas, kita belajar dan kita bisa membuat inovasi baru, justru limbah yang tidak terpakai bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat seperti ekoenzim. Baik, terima kasih Ibu Roswita telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Ibu Roswita. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang geliat ekonomi UMKM dengan Bazar Ramadan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.